Pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, SHMH. Berikutnya yang terhormat Anti-Corruption Advisor of the United States Agency for International Development, USAID, Bapak Ahmad Kisai, PhD. Berikutnya yang terhormat para pembicara, Nasional Analis Direktorat Jejaring Pendidikan Kedeputian Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK RI, Ibu Anis Wijayanti. Sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini adalah kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh tim FHUB yang selama ini telah didukung oleh USAID dan kemitraan. Jadi sebelumnya program intervensi yang telah kami lakukan dalam internalisasi nilai-nilai akademik ini kami lakukan melalui intervensi program berupa penyusunan SOP dan penyusunan sistem informasi anti plagiasi. Di mana pada hari ini nantinya setelah kegiatan seminar akan dilakukan juga untuk launching aplikasi SIAP yang ini secara efektif akan digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kami berharap mewakili panitia seminar yang akan dilakukan pada hari ini nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam membangun budaya integritas dan tentu saja menguatkan iklim akademik yang positif. Ini sebenarnya adalah program yang memang diinisiasi oleh USAID melalui lembaga kemitraan, di mana dua lembaga ini sebenarnya bekerja sama dengan FHUB mensupport untuk menerapkan nilai-nilai integritas yang ada di dalam ruang akademik. Jadi nilai integritas itu diwujudkan dengan mewujudkan nilai-nilai yang secara praksis atau secara praktek bisa diwujudkan melalui aspek kejujuran. Salah satunya adalah melalui uji plagiasi tugas akhir mahasiswa yang ada di FHUB. Nah, Integrity Fair ini sebenarnya adalah kegiatan puncak saja, kegiatan akhir yang bersifat seremonial ditutup dengan seminar nasional. Di mana sebelumnya dari program yang diinisiasi ini sebenarnya kami sudah memiliki program-program awal. Di antaranya adalah dengan menyusun SOP, standar operasional prosedur dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa yang dulunya sangat bersifat manual. Jadi untuk melakukan tes plagiasi tugas akhir itu mahasiswa hanya melalui email yang itu menimbulkan kerentanan. Karena mahasiswa bisa jadi harus bertemu langsung dengan tenaga kependidikan atau dengan staf yang itu cenderung untuk menimbulkan potensi-potensi terjadinya upaya disintegritas. Nah, dari sini akhirnya setelah SOP itu kami susun, kami menindaklanjutinya adalah dengan menyusun sistem informasi anti plagiasi yang dikenal dengan SIAP. Nah, dari sistem ini baik dosen pembimbing, ketua program studi, ataupun mahasiswa itu sama-sama saling bisa untuk melihat, mengontrol di mana sebenarnya proses uji plagiasi yang sudah dilakukan mahasiswa. Jadi tahapannya ada di mana. Seandainya memang ditemukan ada unsur-unsur terjadi indikasi plagiasi, maka di situ ada upaya kontrol yang bisa dilakukan oleh dosen pembimbing dan oleh KPS melalui sistem. Jadi tidak harus mahasiswa itu bertemu secara langsung, mengingat memang sekarang kan dalam dunia pendidikan kita tidak bisa terlepas dari upaya digitalisasi itu sendiri. Nah, jadi dari rangkaian itu kami membuat puncak acara Integrity Fair ini adalah dengan menutupnya dengan seminar nasional. Jadi seminar nasional itu ibaratnya adalah sebagai upaya publikasi saja dari program-program yang sebelumnya kemarin sudah dibentuk oleh tim Integrity Fair FHUB. Dengan model seperti ini kira-kira perbedaan misalkan yang kemarin ya, durasi waktu pemeriksaan dengan yang sekarang ini ada perbedaan yang signifikan. Nah, jelas ada perbedaan karena di dalam SOP-nya sendiri sebelum kita masuk ke sistem, di SOP itu kita sudah mengatur bagaimana standar pelayanannya. Kalau dulu melalui email bisa jadi ketumpuk mahasiswa yang emailnya duluan ketumpuk dengan yang baru-baru ngirim, itu malah yang diproses. Nah, kalau di sistem ini kita bisa mengontrol itu karena ada sifatnya yang antrian. Jadi kita bisa mengontrol mahasiswa ini masuk di nomor berapa, dan pemrosesan uji plagiasinya bergantung dari urutan tersebut. Dan itu juga sudah di-arrange dengan waktu. Jadi katakan untuk menguji integrity flag-nya saja melalui sistem itu paling tidak diberikan waktu katakan 6 jam. Jadi kalau lebih dari itu, mahasiswa bisa untuk segera menanyakan kepada admin. Jadi selain kontrol melalui sistem ini adalah dari sistem antrial, tapi juga bisa dari sistem waktu pemrosesan layanan uji plagiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dekan, Bu Wakil Dekan, Pak Anies dari KPK, NC dari Pemerintahan, Istana dari Pemerintahan, dan teman semuanya, Bapak Ibu semua, jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga untuk mahasiswa yang hadir di sini. Perkenalkan saya Ahmad Kisai, mewakili USAID Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentunya terima kasih atas kerja keras dari tim pelaksana proyek percontohan tentang bagaimana menginternalisasi nilai integrasi ruang akademik di Universitas Brawijaya yang disampaikan Pak Dekan bukan tahun ini mulainya, sudah 2 tahunan Pak ya. Cukup panjang prosesnya sampai pada titik akhir ini. Dan saya pikir ini bukan titik akhir karena masih ada PR selanjutnya untuk bagaimana hasil yang sudah didapatkan ini juga bisa dilanjutkan, ditularkan dan juga direplikasi di mungkin di internal kampus atau juga di luar kampus. Tadi saya mendengar juga sambutan dari perwakilan kampus-kampus lain. Artinya ini menjadi pembelajaran penting. EA secara beretika, bagaimana menggunakan EA secara beretika. Dan ini tentunya juga menarik karena dari pembelajaran yang oleh Jawa, mereka yang berangkat dari fakultas itu juga sampai pada kebijakan kampus. Sebenarnya ini adalah upaya yang kecil, yang sebenarnya tidak sangat luar biasa karena ini adalah pekerjaan kita sehari-hari di perguruan tinggi. Kita dalam program ini hanya ingin membangun kesadaran bahwasanya hal yang biasa itu seharusnya memang betul-betul kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa hal yang biasa jangan sampai nanti ketika mahasiswa sudah lulus menjadi hal yang justru tidak pernah diperhatikan. Apa itu kejujuran? Seolah-olah kita mengerjakan tugas akhir itu kan ya biasa, sebagai mahasiswa harus menjalani proses tugas akhir selesai lulus. Tapi ada nilai sebenarnya yang seharusnya bisa diambil oleh mahasiswa ketika menjalani tugas akhir. Nilai itulah integritas kejujuran yang harus kita tahu. Bagaimana agar jujur? Ini harus dibuat dalam suatu proses, bisnis proses, sehingga dari bisnis proses itu nanti mahasiswa menyadari, oh ini tuh maksudnya. Biasanya kalau kita tugas akhir, kita bimbingan, kemudian selesai, dicek plagiasi, keluar keterangan anti plagiasinya, lolos, sudah. Nah, dengan sistem ini didukung oleh terima kasih kemitraan yang sudah bersama-sama di sini dengan USAID, mendorong ada sistem informasi yang transparan. Berhadapan adalah mahasiswa dengan person, pegawai, melalui aplikasi seadanya yaitu email. Jadi mahasiswa meng-email hasil draft tugas akhirnya, gitu. Kemudian dari email itu dibuka oleh pegawai. Transparansinya tidak ada. Yang tahu bahwa ada email masuk, yang tahu mana yang diprioritaskan untuk diproses duluan, yang tahu ini sudah diproses atau belum, itu ya antara mahasiswa dengan operator atau petugas. Nah, ini yang kita buka. Seharusnya ada nilai kejujuran di situ. Bagaimana caranya? Transparansi. Yang masuk harus melalui sistem aplikasi. Dalam sistem aplikasi sudah tahu masuknya kapan, dapat urutan berapa. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Integrity Fair Seminar Nasional Internalisasi Nilai-nilai Integritas dalam Ruang Akademik dinyatakan dibuka. Artinya Seminar Nasional Integrity Fair 2024 telah dibuka. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Ini seminar sekaligus dalam rangka Integrity Fair. Jadi ide pertamanya adalah untuk meningkatkan integritas di ruang akademik ya, dalam rangka mencetak mahasiswa yang nanti ketika lulus kita harapkan punya nilai integritas. Dari hal yang kecil, mereka di bangku kuliah itu sudah belajar integritas, diharapkan ketika lulus maka akan memiliki integritas yang tinggi. Nah, dalam hal ini integritas yang kami bangun adalah integritas kejujuran dalam mengerjakan tugas akhir. Mereka dengan sistem yang akuntabel didukung oleh USAID diharapkan mampu melakukan tugas akhir ini dengan cara membuat tugas akhir yang memenuhi standar secara akuntabel. Akuntabelnya adalah persentase untuk Turnitin itu bisa dilampaui, kemudian campur tangan manusia itu juga atau pegawai dalam hal ini dikurangi sehingga integritasnya betul-betul by system. Nah, selama ini kadang memang banyak usaha mahasiswa yang dilakukan agar mereka mudah dalam tugas akhir, ya ini menempelkan gambar sehingga nggak bisa didetek oleh sistem anti plagiasi, kemudian mengganti kadang-kadang dengan bahasa Jawa, uang diganti duit, misalnya gitu. Nah, itulah kreativitas anak muda sebenarnya. Nah, cuman perlu kita kita lambari lah dalam ini dengan cara membuat sistem yang terintegrasi. Apalagi saat ini ada AI. Nah, AI ini membuat sistem belajar kalau tidak kita kontrol dengan baik akan menyesatkan para mahasiswa. Ya, kita tidak anti pembaruan teknologi, tapi kita dalam pendidikan mengarahkan mereka ke arah akademik yang itu tadi sih. Bilangnya by system, Ya. Pak Dekan, berarti bukan Turnitin ya ini, ada sistem tersendiri Ya. yang untuk mengukur integritas dari Betul, by system itu kita membuat dalam 2 step. Pertama, nanti ada step integrity flag namanya. Integrity flag ini adalah ketika ada permohonan dari mahasiswa masuk, maka dari tim yang terdiri ini masih melibatkan human memang di sini pegawai untuk mengecek yang tidak bisa dilakukan oleh Turnitin. Misalnya tadi gambar macam-macam kita sensor dulu di pegawai. Kalau sudah lolos baru masuk Turnitin. Jadi tetap ada Turnitin karena kita juga nggak mungkin menghafalkan ini kalimatnya siapa, itu kan ada di sistem anti plagiasi yang kita gunakan adalah Turnitin. Dan ini kita upayakan otomatis. Jadi kalau sudah integrity flag masuk ke Turnitin, nanti hasilnya ya, kalau memenuhi standar kami 20%. Kalau memenuhi standar maka bisa langsung keluar lolos plagiasi. Kalau di atas 20% sampai 25%. Nah, ini yang harus secara akuntabel karena dimungkinkan dalam hukum itu ya similarity-nya karena judul undang-undang kan nggak mungkin kita ubah-ubah, sehingga itu pasti ada masuk similarity, sehingga untuk yang ini perlu justifikasi. Nah, siapa yang berwenang berjustifikasi adalah pembimbing dan KPS-nya, dan itu kita terbuka, gitu ya. Tidak nanti gara-gara bayar terus kemudian dapat kata BLC ACC lolos walaupun di atas 20%. Nah, dengan sistem ini, dengan adanya integrity flag, kemudian sistem anti plagiasinya sampai reportnya, itu semua bisa dihindari. Jadi, kontribusinya USAID, Pak, dalam ya, dalam hal ini USAID pertama kontribusi dalam membangun sistem tadi. Ya, kalau untuk Turnitinnya dari Brawijaya, jadi kita intent gitu ya, dari USAID ada, dari Brawijaya ada. Nah, kemudian yang kedua dari sisi sosialisasi nilai-nilainya. Sebenarnya yang penting ini kan bukan persoalan sistem saja, tapi persoalan nilainya tadi. Pesan moral bahwasanya integritas akademik itu harus dipenuhi. Kita tidak bisa membiarkan sistem yang ada saat ini menggerus mentalitas mahasiswa sehingga mahasiswa itu ya nanti tidak ada bedanya dengan mereka yang sudah lama di pekerjaan terpengaruh oleh nilai-nilai macam-macam. Nah, ketika mereka lulus mereka masih membekali. Perkara nanti ada godaan setan biasanya ya itu terjadi kan. Tinggal penting kita di pendidikan sudah membekali mereka. Akan mulai diterapkan kapan, Pak Dekan? Ya, ini akan kita terapkan di awal
tahun 2025. Dengan launching ini kita masih sosialisasi dulu. Nanti per Januari 2025 kita terapkan. Pak, dalam program internalisasi ini ada beberapa kegiatan seperti pembuatan SOP dan sistem informasi itu Pak. Betul. Yang berbeda apa Pak dengan sebelumnya atau dengan yang lain? Kalau sebelumnya dan yang kami, kalau yang lain mungkin saya kurang paham juga bagaimana, mungkin mereka lebih maju dari kami. Yang kami lakukan adalah ketika ada permohonan dari mahasiswa, itu melalui email, kemudian oleh petugas di-download naskahnya, kemudian dimasukkan ke anti plagiasi, itu aja. Nah, kelemahannya apa? Satu, antriannya nggak jelas. Yang masuk ke email ini kan banyak. Bagi pemohon, nomor berapa saya masuk tidak jelas. Sehingga kadang menimbulkan ada mahasiswa yang mendorong bayar ke petugas supaya didahulukan. Itu sangat bisa. Yang lain dibuka tapi nggak diproses. Nah, ketika dibuka nggak diproses itu juga problem. Kenapa? Kalau email itu kan sudah dibuka, tanda birunya hilang. Kan kita bisa tahu, oh belum dibuka karena masih ada biru-biru gitu ya di tulisannya tebal. Kalau sudah dibuka kan hilang. Nah, padahal ini belum diproses. Itu yang kadang membuat terselip. Sehingga mahasiswa kadang sampai masa studinya terlambat dan sebagainya. Nah, ini yang pertama dari sisi proses ya. Nah, yang kedua dari sisi akuntabilitasnya. Kalau sudah dari awal sudah bayar tanda kutip tadi, kemudian diproses, ini pun mereka kalau misalnya lebih dari 20%, ya akan berusaha bayar lagi gitu. Kalau dengan sistem ini semuanya bisa melihat, oh kami di pimpinan akan tahu hasil dari Turnitin yang nomor sekian itu 30%. Tapi kok lolos, ada apa? Kami bisa ngontrol gitu. Kalau dulu ya email-email diterima oleh petugas, dikeluarkan pengesahan oleh petugas, ya, selesai. Nah, sistem ini kemudian oleh USAID difasilitasi, kemudian sosialisasi juga difasilitasi. Nah, kami cuma memanfaatkan sumber daya Turnitin yang sudah ada. Ya sebenarnya nggak terlalu revolusioner gitu enggak, tapi kita menata apa yang sudah ada. Sistem informasi juga hadir di sana. Mohon maaf ini panggung dikuasai ibu-ibu ya. Iya. Saya hadir di sini belajar sebenarnya, mendengarkan. Kalau boleh diizinkan, boleh nggak saya jadi panelis yang kedua atau ketiga? Dibentuk oleh lingkungan pendidikan, dibentuk oleh lingkungan keluarga, agama. Tapi saat menetapkan sikapnya, sikap yang muncul itu kembali lagi kepada diri masing-masing.